sejahtera untuk kita semua. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia channel Jejak Sang Guru. Jumpa lagi bersama saya Vicky Abinderu dan Mas Karnelno. Hari ini kita akan coba bahas mengenai sejarah Sunan Kalijaga yang seperti kita tahu beliau adalah salah satu ulama besar, termasuk ulama besar ya Mas, yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Sejarahnya seperti apa kita coba nanti bahas dengan Mas Kar terkait dengan perkembangan dan beliau nanti seperti apa pada saat penyebaran Islam ya Mas Kar. Nah, Mas Kar, ini seperti kita tahu ya dalam sejarah juga saya pernah baca mengenai resensi Sunan Kalijaga bahwa beliau kan termasuk salah satu dari 9 wali songo. Nah, kalau yang Mas Kar tahu sendiri terkait dengan Sunan Kalijaga itu seperti apa Mas Kar? Jadi gini, masalah untuk mengetahui atau sejarah ataupun riwayat dari Sunan Kalijaga itu kita juga baru tahu karena baru pertama kali kita datang, salah satunya dari pertama dari masjid ya, Masjid Demak. Masjid Demak. Masjid Demak pada saat itu. Nah, kita juga memang sebelumnya kita hanya tahu dari cerita-cerita kita bahwa dia itu adalah salah satu 9 wali ya. Nah, ternyata setelah kita datang ke Masjid Demak itu, kebetulan waktu itu pas sholat zuhur ya nggak salah, saya datang dengan rekan-rekan jateng kita ikut masuk ke situ. Tujuan kita hanya kita sholat. Karena itu adalah masjid pertama kali yang dibikin oleh para wali. Jadi yang bikin tidak hanya Sunan Kalijaga, tapi dan kerabat dengan beberapa wali dibantu oleh masyarakat situ. Saya hanya sholat, menjalankan kewajiban. Nah, di situ saya melihat di atas podium ya, podium yang buat itu ya, mimbar itu di atas itu ada suatu rompi itu baju yang tidak pakai lengan, tapi dari kulit. Daripada kulit. Nah, yang saya lihat itu satu. Nah, terus rompi itu bisa berubah-ubah warna. Di situ ada berubah-ubah warna, saya perhatiin itu berubah warna. Terus ada beberapa yang pakai serban semua itu berebut. Berebut atau dia itu yang baju itu dicoba, misalnya ini ada berapa orang gitu ya, dan nyoba nggak pas. Nah, pas dipakai Kanjeng Sunan Kalijaga itu pas rompi itu ya. Akhirnya dia yang berhak lah pakai. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Nah, rompi itu sebenarnya maknanya apa? Saya waktu itu nggak sempat nanya nggak apa. Tapi itu setelah saya sampai di rumah, memang saya tanya terus, saya kejar apa atau rompi itu rompi apa sih maksudnya gitu. Yaitu rompi dari kulit, tapi warna berubah-ubah. Jadi misalnya saya melihat warna itu putih. Nah, si Bidi mungkin melihat itu biru. Nah, salah satu lagi melihat itu berbeda-beda. Tapi pada saat dipakai Sunan Kalijaga itu putih bentuknya. Nah, itu jadi bukan bentuknya kayak terang, bukan, jadi ganti pakai jadi ada Sunan Kalijaga yang pas. Karena posisinya itu ukurannya pas sekali. Nah, cuman kalau itu saya hanya melihat tentang itu maknanya apa, terus sekarang itu ada di mana, itu hanya saya melihat seperti itu. Nah, terus ada tiang empat dan masjid itu ada 4. Nah, kalau sana bilangnya Soko Guru ya, bilang Soko Guru. Tapi salah satunya itu karena kekurangan kayu waktu bangun, itu hanya potongan-potongan kayu. Jadi kalau Jawa bilang tatal ya, kayu yang disusun akan jadi tiang. Nah, kemarin saya lihat itu sudah ditutup. Dulunya tatal, sekarang ditutup pakai kayu juga ya itu ya. Itu ditutup rapat. Karena mungkin menghindari kan selama lama-kelamaan siapa tahu kayu supaya jangan berantakan itu. Nah, di situ yang tatal itu ada tulisannya Sunan Kalijaga.
di kayak di yang itu, terus sampingnya Sunan Gunung Jati. Oh. Nah ternyata yang Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah mantunya ya, mantunya Sunan Gunung Jati. Nah terus salah satu lagi Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Itu ada 4 tiang ya. Nah saya terus aja baru pertama kali sholat di situ nyaman sekali, tenang kayak keras gitu, itu saya merasakan. Itu ya saya. Sunan Kalijaga itu apa Pak? Sunan Kalijaga itu sebenarnya kalau nggak salah yang saya terima itu adalah salah satunya putra dari Bupati Tuban. Bupati Jawa Timur berarti ya? Maksudnya Timur ya Tuban. Nah, itu Tuban. Terus dia memang masa kecilnya Raden Mas Said ya. Oh, namanya Raden Mas Said itu. Itu mengagak dulunya nakal katanya. Dulu nakal ya, tapi nakalnya ini demi kebaikan. Yang mungkin berbuat sesuatu, tapi terus terang aja dia berbuat nakal itu bukan pada orang lain, tapi keluarga sendiri. Karena mungkin bapaknya merasa berada, yang mungkin ngambil sesuatu untuk bagi-bagi orang yang ada sedekah itu. Betul, jadi bukan untuk senang sendiri. Akhirnya dia itu dinubuat jadi wali Songo yang termuda katanya. Itu salah satu wali yang dari pribumi. Oh, yang memang asli orang Indonesia ya. Sebenarnya si Sunan Kalijaga itu punya adik namanya Rasulullah. Ya. Kalau makamnya sendiri Mas, makam Sunan Kalijaga itu letaknya persisnya di mana? Nah itu sebenarnya kalau makam setelah saya dari masjid itu, saya dengan tim kita yaitu Bobi, Bimo Nugroho sama ya bertiga lah itu ya. Itu kita langsung menuju ke Sareannya ya, atau makam Sunan Kalijaga itu di desa Kadilangu, tapi nggak jauh, agak jauh loh, agak lumayan dari masjid itu. Nah terus saya nyekar ke sana. Nah pada saat nyekar ke sana, karena memang waktu itu kita bukan waktunya makam dibuka, tapi kita di luar. Tapi saya pikir di dalam maupun di luar bagi saya sama aja. Karena apa? Kita intinya adalah ziarah, kirim doa. Memang penuh lah. Nah itu saya duduk, saya kirim doa, tidak minta sesuatu, yang dikirim doa, mendoakan beliau. Nah terus akhirnya apa? Saya dapat suatu pesannya, pesan. Jadi intinya mau lagi kayak Benowo gitu. Benowo itu saya pikir Benowo itu siapa tadinya gitu lah. Terus saya Benowo. Nah ternyata suatu sih Benowo itu memang anak seorang sultan, itu namanya anaknya Hadiwijoyo atau Jawa Tingkir. Dia tetap hanya merakyat, tidak mau menggantikan bapaknya setelah meninggal, tidak mau menggantikan sebagai raja. Dia lebih condong terjun mengembangkan agama Islam masyarakat. Nah justru waktu itu malah dia membantu berdirinya dari mulai padepokan sampai menjadi kerajaan Mataram yang dirintis yang Danang Sutawijoyo atau Penemban Senopati. Dia membantu. Nah ternyata dia berperan sekali ya. Jadi mungkin tidak membantu fisik tapi doanya dia membantu supaya terwujud padepokan itu berkembang gitu. Itu termasuk salah satunya nama Mandigani ya. Mandigani dalam arti ikut berperan dalam mendirikan kerajaan Mataram dari Padepokan sampai ke sana. Akhirnya tetap berkelana terus mengembangkan agama Islam. Itu anaknya Dwijoyo, itu namanya Eyal Benowo. Nah terus dia juga pesan, Ger, boleh bising Semarang. Oh, apa dia? Semarang itu dalam arti berpasrah. Dengan kepasrahan yang penting kamu tidak meninggal kewajiban ibadah apapun yang akan kamu kendaki, insya Allah Allah akan kita. Karena apa? Jangan sekali-kali minta sama orang meninggal. Betul. Minta sama orang. Nah, itu pesan dia. Terus dia bilang juga terus no. Maksud saya terus itu bagaimana kita untuk melestarikan sejarah. Jangan saya teruskan. Nah, saya bilang ya udah kita terima aja lah dengan senang hati, kita akan jalankan insya Allah dengan bantuan apapun, dengan kemudahan kita akan berjalan sampai mungkin sudah waktunya kita harus kembali yang tapi kita jalan terus. Ya itu yang pesan-pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, dan juga bisa juga terus disitulah kita akan dikupas masalah belajar kehidupan.
Nah itu tetap, cuman hanya apa namanya, awalnya aja baru kita kembangin. Jadi orang hidup nanti itu harus bagaimana. Nah akhirnya ketemu lah. Nah mungkin kita suatu saat akan kita bahas itu yang lain khusus kehidupan bagi yang berminat ya. Tapi yang jelas dari ilmu ini akan memberikan suatu keterangan untuk semuanya, terutama kita dan keluarga dan turun keturunan kita. Akan memberikan suatu kemudahan segala macam, itu pasti akan. Itu nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya. Ini pasti jadi episode menarik nih. Ya. Kalau dengan Pangeran Benaom sekarang, tadi kan disebutkan bahwa ada ikut membantu mendoakan supaya Mataram itu yang awalnya dari Padepokan sampai dengan kerajaan besar seperti sekarang, itu dengan Panembahan Senopati sendiri otomatis punya hubungan yang bagus kan? Betul. Karena pada saat apa namanya Joko Tingkir ya, atau Diwijoyo Raja Pajang, itu pada saat dia yang Panembahan itu masih dengan Sutojoyo atau Ngabeloreng Pasar ya. Ngabeloreng Pasar itu ngasih nama Joko Tingkir. Jadi dan Sutojoyo atau Panembahan Senopati itu waktu itu dikasih nama Ngabeloreng Pasar. Nah waktu mendirikan Padepokan itu dipanas-panasin. Gini, pada saat si Panembahan Senopati mendirikan Padepokan, karena setelah waktu itu kan sudah diberikan suatu bapaknya, diberikan suatu apa namanya alas mentau ya, atau hutan mentau, terus dia merintis bikin Padepokan. Rupanya ada yang mengadu domba bahwa si yang Panembahan Senopati ini adalah mau mendirikan suatu kerajaan. Dipanas-panasin lah Joko Tingkir marah, akhirnya nyerang mau menyerang siapa Panembahan Senopati. Nah cuman sayangnya pada waktu nyerang itu, karena titian yang Joko Tingkir itu itu gajah ya, liman ya, itu jatuh dari gajah, karena sakit meninggal. Nah begitu meninggal seharusnya itu yang ganti itu yang Benowo kan anaknya kan, rupanya dia nggak mau, malah membantu yang Panembahan Senopati bikin satu Padepokan. Nah akhirnya Pajang itu diganti sama yang Panggil yang Prawoto kan. Nah terus dia mendirikan setelah berdiri sampai menjadi kerajaan, dia tetap yang Benowo merakyat, tugas dia hanya mengembangkan agama Islam. Itu yang Benowo. Kita kembali ke Sunan Kalijogo ya. Kalau dulu kan di Jawa tuh, yang kalau saya baca juga dari beberapa resensi itu, bahwa pada saat menyebarkan agama Islam kan ada beberapa cara. Betul. Ya mungkin yang sama-sama kita tahu kan kayak Sekaten, Kaliwasada itu. Ya, jadi gini, yang saya terima juga itu pada saat dia memang waktu itu kan kita itu terus terang ya, untuk di suatu masyarakat Jawa khususnya ya, karena dia ada Jawa, itu memasukkan suatu apa namanya ajaran atau suatu aliran itu sangat sulit. Karena apa? Itu sudah tertanam budaya kita dengan mungkin dari India ya, yaitu adalah Hindu, itu paham itu sudah kuat sekali. Nah untuk memasukkan agama Islam tidak semudah itu. Jadi dengan akhirnya pada Sunan Kalijogo dengan beberapa rekan-rekannya para wali itu membuat suatu tontonan, yaitu wayang. Yang sepakat bahwa tontonan ini, wayang ini, untuk satu hiburan, keduanya memasukkan bagaimana paham Islam untuk diterima sama masyarakat. Betul, supaya bisa terima. Karena pada saat itu saya yakin bahwa zaman dulu harus tontonan kan orang. Jadi adanya cuma tegang karena masih penjajahan dan sebagainya, tegang. Itulah dibikin suatu tontonan wayang kulit. Nah wayang kulit itu bikin para wali. Ya, Sunan Kalijogo sangat berperan. Nah sedangkan wayang kulit ini adalah intinya memasukkan agama Islam melewati tontonan. Itu buktinya apa? Misalnya ada di situ cerita Pendawa. Pendawa itu 5 laki semua, yaitu Kuntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah ini punya senjata masing-masing, tapi yang paling tua itu senjatanya surat. Namanya apa? Surat Kalimusodo. Nah rupanya di situ adalah artinya adalah kelima syahadat.
kalimat syahadat itu ya. Makanya pada waktu mengembangkan wayang itu, tontonan dulu bukan bayar pakai uang. Yang penting mau masuk baca kalimat syahadat, kalimat boleh masuk. Oh. Ya, itu zaman dulu ya. Berarti otomatis dia langsung boleh masuk. Berarti dia niat untuk akan mempelajari kan itu. Nah, itu kalau cerita masalah wayang rumit lagi ya. Padahal ajaran yang paling sulit adalah memasukkan paham baru untuk kebaikan. Karena kita orang dulu kalau orang bilang dulu udah kejawennya kuat. Nah, kejawen itu macam-macam kan. Ada yang aliran ini, alirannya termasuk Margolius, Sabtodarmo, Susila Bidharma, Tampesu, dan macam-macam lah. Nah, ini akhirnya masuk ke Islam. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Islam khususnya di Jawa ini sudah sudah bagus. Nah, cuman kita tetap waspada, tetap pegang kuat ajaran para wali, jangan sampai kita goyah paham kita. Itulah yang para niat wali-wali itu seperti itu. Nah, termasuk musik segala macam dipelajari itu. Nah, misalnya musik, kalau kita coba gendang aja udah nggak ada nggak nyaman didengar lah. Kita ngegong aja nggak, coba sekian musik gamelan ditabuh bareng-bareng dengan irama yang sama, enak dirasakan. Itulah kamu tahu. Jadi itulah sahabat sekalian ya. Jadi tidak semudah itu. Dan itu makan waktu lama para wali. Tapi perjuangan kita akui, kita harus angkat jempol bahwa itu tujuan memasukkan paham Islam, tujuannya kebaikan. Ya. Itu yang pasti untuk perubahan supaya memang kita lebih baik. Betul. Maka sekarang kita tetap harus teguh ya, teguh kita pegang sesuai dengan ajaran yang benar-benar murni lah tentunya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki leluhur kita para wali, sesuai dengan itulah. Jangan sampai menyimpang dari ajaran itu. Nah, Mas Kar, kita kan juga sama-sama tahu ya bahwa seorang Sunan Kalijaga itu orang yang benar-benar kita bisa teladani nih ya. Kalau menurut Mas Kar sendiri, berdasarkan hasil terawangan dari JSG sendiri, kira-kira ada tauladan apa yang bisa di-share ke kita Mas Kar? Ya, pada saat kita ziarah ke sana, itu maksudnya kalau kita bahas ya, itu cukup banyak ya, tapi kita ambil yang intinya aja lah pokoknya kan. Sebenarnya kalau kita lihat sosok yang Sunan Kalijaga itu aneh sekali orang. Di samping dia boleh dikatakan kita ngomong aja, kita nggak pernah begini dia terus dia pakai waktu itu pakai yang saya lihat itu ke atas seizin Allah, saya bukan mata batin, saya lihat dia pakai bakon hitam, kakan hitam, sederhana gitu. Terus ganteng sih, ganteng juga, kumis sedikit, langsung dia bicara itu nggak lihat depan tapi begini, tapi dia kelihatan lariknya. Nah, cuman dari sifat itu aja udah ketahuan ya. Jadi intinya dia hanya mengatakan di samping kalau urip tenang, tentrem, keluarga sak turunmu tetap kewajiban kamu jalankan perintahnya. Kedua, ojo lali, ojo gemenus tangan. Intinya adalah sedekah. Ibaratnya kowe mangan sak piring rantai, ojo nganti dipangan kabeh tapi sadurunge diparuh dikasih yang lain. Jadi ibaratnya sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Namanya sedekah tidak harus dengan uang. Kita pikiran, tenaga dan sebagainya. Tapi kalau bagi yang punya rezeki lebih cepat, itulah. Wes arep tentrem uripmu. Itu pesannya. Jadi kita lihat sosoknya adalah arif dan orangnya juga dia itu dikatakan duniawi jauh lah. Dia lebih baik yang penting saya tenang, keluarganya tenang, tapi dia bisa menyenangkan orang lain juga, benar-benar yang butuh. Artinya bisa selain bermanfaat buat pribadi, buat keluarga juga. Insya Allah nanti akan diberikan suatu kemudahan. Gusti Allah ini ngerti, dia bilang ngerti apa sing dipikir ke wong kuwi. Ini nanti jalan itu terus bakal diparingi. Itu yang kita baik dan bisa memberikan manfaat. Insya Allah ada aja jalan keluar. Itu nggak usah belajar macam-macam itu. Asal bisa jalan itu aja, udah nyaman itu. Ya, itu aja. Sahabat Budi Sejati,
seperti yang tadi kita dengarkan juga bahwa Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu wali yang sangat arif ya. Arif. Dan ada pesan juga tadi dari Mas Kang yang disampaikan bahwa kalau kita hidup itu sudah seharusnya saling berbagi ya, betul, bermanfaat ya. Karena salah satu kunci rezeki juga ya. Selain kita sering bermanfaat buat orang, kita memberikan sedekah ya, itu salah satu pembuka kunci rezeki kita ya. Dengan catatan kita memberikan suatu sedekah itu jangan berharap kita untuk kembali. Ataupun kita apalagi kita bilang memberikan tolong doain saya, itu jangan, itu pesannya. Jadi kita ikhlas saja. Jadi bagaimana menyatukan antara ini sama ini. Jangan sampai ini dikendalikan ini temperamen emosi. Kan itu. Jadi kita nanti nggak usah kita minta doanya, kita minta, udah itu udah Allah tahu. Nah dengan kita seperti itu, saya yakin akan diberikan kemudahan segalanya. Ya, betul sekali. Ya semoga kita semua juga jadi ada pembelajaran nih Mas. Ada makna dan hikmah di balik apa yang kita pelajari dari Sunan Kalijaga. Mungkin dari kita sementara itu dulu. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam persahabatan.